Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian tafsir yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian tafsir Al-Quran. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih membahas atau mengkaji kitab tafsir yang berjudul Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Sekarang kita sampai pada surah Abasa, ya, surah Abasa yang salah satu surah dari juz yang ke-30. Abasa itu artinya bermuka masam atau bermuka kecut. Ya, saya langsung saja bacakan ayatnya dan jelaskan tafsirannya sebagaimana yang tertera dalam tafsir ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, dan seterusnya. Abasa wa tawalla itu artinya dia Muhammad telah bermuka masam dan berpaling. Ya, jadi ini ayat berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ada sahabat beliau, ya sahabat Nabi yang buta ingin belajar agama, ya ingin ketemu dengan Nabi. Tapi ketika itu Nabi sibuk mendakwahi orang pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka orang-orang kafir Quraisy. Ya, akhirnya Nabi tidak menghiraukan kedatangan sahabat Nabi yang buta ini yang mau belajar agama. Ya, maka Nabi pun bermuka masam dan berpaling, tidak mau menerima sahabatnya yang mau belajar. Maka Allah tegur Nabi lewat ayat ini. Allah turunkan kepada Nabi ayat tersebut. Ya, akhirnya Nabi pun menyadari kesalahannya pada saat itu. Abasa wa tawalla artinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling. Artinya beliau ketika itu tidak respect, ya tidak merespon kedatangan salah seorang sahabatnya yang buta yang ingin belajar agama. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepadanya seorang yang buta, ya, untuk belajar tentunya, untuk belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, ya, tidakkah engkau mengetahui boleh jadi orang tersebut itu ingin mentazkiyah dirinya, artinya ingin mendapatkan nasihat dari Nabi agar dia bisa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Au yadzakkaru fatanfa'u dzikr, atau dia bisa mengambil pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga pelajaran itu, peringatan itu bermanfaat baginya. Ya, intinya adalah Nabi ketika itu tidak menerima kedatangan sahabat Nabi tersebut, ya yang buta, padahal dia ingin belajar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi ketika itu sibuk mendakwahi
orang-orang kafir, padahal orang-orang kafir itu belum tentu dia mau masuk ke dalam Islam, belum tentu mereka mau mencari kebenaran. Sedangkan orang yang datang kepada Nabi ini, yaitu orang buta ini, sahabat Nabi yang buta ini, betul-betul mau belajar, mau membersihkan dirinya. Mestinya adalah Nabi melayani atau merespon dengan baik itu, ya. Sehingga Allah pun menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas sikapnya terhadap sahabatnya itu. Ya, kemudian Allah mengatakan amma manistaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa kaya, orang yang tidak butuh kepada Islam, orang yang tidak mau mencari kebenaran, sedangkan kamu itu lebih memperhatikan kepadanya. Jadi Nabi sibuk ketika itu mendakwai agar para pembesar itu masuk kepada Islam, padahal para pembesar itu belum tentu dia mau masuk ke dalam Islam. Ya, artinya masih 50-50. Ya, sedangkan wama alaika alla yazakka, yaitu tidak ada kewajibanmu seandainya dia tidak mau mensucikan dirinya. Artinya tidak ada kewajiban Nabi, ya, seandainya orang itu tidak mau mensucikan dirinya. Artinya Nabi ini tugasnya adalah menyampaikan saja, ya, hanya menyampaikan saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kewajiban sehingga Nabi mengharuskan orang itu mendapatkan hidayah itu bukan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan, bukan memaksakan orang untuk memeluk Islam. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu ya dengan bersegera, yaitu seorang buta tadi itu dari kalangan sahabat, dia bersegera datang kepada Nabi ingin mensucikan dirinya, ingin belajar, ingin mendapatkan pelajaran dari Nabi, bahwa yaksha, dan dia adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang sudah masuk ke dalam Islam, ingin menambah keimanannya kepada Allah melalui dengan belajar dari Nabi, fa anta anhu talaha, namun engkau pun tidak menghiraukannya, engkau mengabaikannya, tidak menyambutnya dengan baik. Kalla innaha tadhkirah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tadzkirah, adalah peringatan, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a dzakara. Maka bagi siapa yang ingin mendapatkan pelajaran itu. Ya, tentu ikhwatal Islam azakullah, siapa yang ingin ya mendapatkan pelajaran dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkannya, ya, akan mendapatkan hidayah. Tetapi sebaliknya, siapa yang tidak ingin mendapatkan pelajaran, mendapatkan hidayah, maka dia juga jauh daripada hidayah tersebut. Ya, fi suhufin mukarramah. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu terdapat dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marfu'atin mutahhara, dan tempatnya ditinggikan lagi disucikan. Ya, bi aidi safaratin kiramin barara, yang ada pada apa namanya? Yang ada pada malaikat-malaikatnya, ya, utusan Allah Subhanahu wa taala yang lagi mulia dan yang baik. Ya. Jadi ikhwat Islam azakumullah. Jadi sekali lagi eh, Al-Quran itu adalah ditempatkan di tempat yang tinggi, ya, dan yang dimuliakan oleh tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qutilal insanu ma akfara. Ya. Maka celakalah manusia, ya, ma akfara, binasalah manusia itu ma akfara. Artinya sangat kufurnya manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya manusia itu akan binasa tatkala dia mengkufuri Allah. Tatkala manusia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, ya. Jadi sekali lagi eh, manusia itu kenapa dia mesti kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia itu artinya Allah ciptakan dari apa namanya? Dari setetes air mani, air sperma. Kenapa dia bisa
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah dia mengetahui dari mana Allah ciptakan dia? Ya, kita ini diciptakan oleh Allah dari dari air mani yang terpancar lalu menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi segumpal daging, baru kita ditiupkan ruh kita oleh malaikat Jibril, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan penciptaan kita ini dari setetes air mani, kenapa mesti kita sombong kepada Allah? Maka mengapa kita artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Ya, ini yang harus manusia pahami ya, akan kelemahan manusia itu. Allah Subhanahu wa taala telah dari segumpal setetes air mani kemudian menjadi segumpal daging, darah, kemudian daging, lalu Allah sempurnakan ciptaannya dan Allah tiupkan ruh. Ya, mestinya dengan penciptaan yang luar biasa itu, mestinya manusia itu menyadari akan bahwasanya dia dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, yang dulu dari sesuatu yang apa namanya, dari air mani itu, mestinya dia harus sadar diri akan kekurangannya, akan ketiadaannya dahulu, kemudian Allah adakan dia. Iya. Summa sabila yassara, bahkan Allah pun memudahkan jalannya. Ya, memudahkan jalannya manusia, mengetahui apa yang dia harus kerjakan dan seterusnya. Allah mudahkan ya, pekerjaan-pekerjaan manusia itu bisa dikerjakan aktivitasnya. Summa amatahu fa akbarah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mematikan ya, mewafatkan manusia itu, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam kubur. Ya, kita bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan, dan Allah juga yang kelak yang akan membangkitkan manusia nanti pada hari akhirat. Iya. Tsumma idza syaa'a ansyara. Kemudian jika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kembali manusia nanti pada hari akhirat. Ya, nanti kita akan dibangkitkan kembali, semua manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kalla lamma yaqdi ma amara. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, di sini ya kita lihat sini ya, sekali-kali tidak ya, yaqdi ma amara, ya, bahwasanya ya manusia itu tidak bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan, ya. Walam yaqdi ma, ya, sedangkan manusia itu ya, dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Artinya mestinya manusia itu tatkala menyadari akan kekurangannya, bahwasanya dia dulu tidak ada menjadi ada, mestinya dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Justru mereka tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, ini namanya kufur nikmat. Ya, kufur nikmat ya. Atas nikmat yang Allah berikan, justru dia tidak mau menjalankan perintah Allah. Falyanzur insanu ila ta'ami, maka hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Ya, kita lihat ya, makanan itu dari mana sumbernya. Ya, tentu makanan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat begitu banyak makanan-makanan di lautan, di daratan, ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Anna sababanal ma'asobah, sesungguhnya kami, kata Allah, yang menumpahkan air itu ke bumi ya, dengan banyak ya. Coba lihat, dengan adanya air hujan, maka kita pun bisa menikmati air hujan, kita bisa menimba air dari sumur-sumur, lautan, sungai. Dengan air itu kita bisa pakai untuk menyiram tanaman, hewan-hewan membutuhkan air, tumbuh-tumbuhan akan menjadi hidup dan seterusnya. Itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa, kemudian kami pun membelah itu tanah sehingga menjadi terbelah, sehingga muncullah namanya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan ya, yang kita nikmati semua. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ambatsna fiha habba,
Maka Allah pun menumbuhkan dari bumi itu habba, yaitu biji-bijian. Ada biji padi, biji gandum, biji jagung, dan seterusnya yang merupakan makanan pokok bagi umat manusia. Wa inaba wa qadba. Begitu juga buah apa namanya? Inab ini buah inab ini adalah buah anggur ya, buah anggur ya, dan buah yang lainnya ya. Kemudian wa zaituna wa nakhla, begitu juga buah zaitun. Allah yang menumbuhkan buah zaitun dan buah kurma ya. Ya kita tahu ya, buah kurma ya, buah apa namanya, zaitun itu sangat dibutuhkan sekali ya untuk kesehatan, untuk bagi manusia. Wa hadaiq wa gulba, dan apa namanya, dan kebun-kebun ya yang begitu lebat, yang ada pohon-pohonan ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Wa fakihatan wa abba, begitu juga buah-buahan dan rumput-rumputan ya, buah-buahan yang dibutuhkan oleh manusia, rumput-rumputan yang dibutuhkan oleh hewan-hewan ternak. Mata'allakum wa li'an'amikum, sebagai makanan kenikmatan bagi kalian, dan makanan nikmat kenikmatan bagi hewan-hewan ternak kalian. Luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan berupa apa namanya, tumbuh-tumbuhan, berupa biji-bijian, berupa sayur-sayuran, buah-buahan. Itu semua adalah kenikmatan bagi kita, dan juga kenikmatan bagi hewan-hewan ternak kita, yaitu berupa seperti rumput-rumputan yang dibutuhkan. Faida ja'atis sakha. Tapi ingat, akan nanti tiba, nanti datangnya hari kiamat. As-sakha itu adalah suara yang sangat besar, nanti akan datang pada hari kiamat nanti, sehingga hancurlah alam semesta itu ya. Bumi akan hancur, kemudian langit akan digulung, gunung-gunung akan hancur, bintang-bintang akan berjatuhan semua ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, maka ketika datang hari kiamat kelak, maka seorang itu akan lari daripada saudaranya, bahkan lari daripada ibu dan bapaknya, bahkan dia berlepas diri daripada istri dan anak-anaknya. Karena apa? Karena ketika itu dia berupaya untuk bagaimana dirinya bisa selamat, ya, bagaimana dia bisa menolong yang lain, orang lain, sedangkan dia belum tentu bisa menolong diri sendiri. Artinya ketika itu manusia itu sibuk terhadap dirinya sendiri untuk menyelamatkan dirinya ya, sehingga tidak terpikirkan lagi untuk bisa menolong orang lain pada peristiwa terjadinya hari kiamat itu. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yukni. Maka setiap orang ya pada saat itu sibuk dengan urusannya dirinya sendiri ya, agar bagaimana dia bisa selamat dari apa namanya, peristiwa hari kiamat itu, agar mereka bisa selamat daripada apa namanya, azab Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin musfirah. Maka pada hari itu ada wajah-wajah yang gembira, wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang bersenang-senang. Dhahikatun mustabsyirah, dia bergembira lagi tertawa. Itulah orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang bersabar selama di dunia, ya, melaksanakan amal ibadah di atas keinginannya, maka kelak dia di hari akhirat dia akan menjadi orang-orang yang bergembira, orang yang berbahagia, ya, wajah mereka putih bersinar karena mereka telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepadanya berupa kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara. Sebaliknya ada wajah ketika itu, wajah yang wajah yang muram, wajah yang hitam kelam ya, tarhaqu qatarah ya. Ketika itu dia diliputi dengan ketakutan ya, dengan ketakutan, wajahnya penuh berwarna hitam karena rasa takut ya, untuk menghadapi namanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kafaratul fajarah. Jadi orang-orang yang uh, mukanya hitam nanti pada hari akhirat kelak ya, mukanya ketakutan, itu adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahat ya, kafir. Mereka mengkafiri Allah, mengingkari Allah, tidak mau menyembah kepada Allah. Yang kedua, al-fajarah, mereka adalah orang-orang yang
berbuat kejahatan yang menghalangi dakwah para nabi dan orang-orang soleh. Mereka menghalangi dakwah-dakwah yang dilakukan oleh para orang-orang soleh atau dan para nabi. Ikhwatal Islam, azakumullah. Demikianlah eh, tafsir tentang surah Abasa. Sekali lagi, marilah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mau belajar dan belajar, ya. Tentu yang kita pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hendaklah kita menyadari bahwasanya dulu kita tidak ada, lalu Allah adakan. Oleh karena itu maka janganlah kita sombong, janganlah kita lupa kepada Allah, janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya adalah kita harus mengetahui bahwasanya segala kenikmatan ini yang ada di bumi, yang ada di lautan dan seterusnya itu harus kita syukuri karena itu sudah merupakan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakannya bahwasanya segala apa yang kita nikmati ini di dunia ini adalah merupakan milik Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita untuk kita gunakan sebaik-baiknya agar kita bisa bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya akan terjadi nanti hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi ketika itu manusia akan sibuk dengan dirinya masing-masing, tidak lagi lupa terhadap keluarganya. Karena apa? Karena dia ingin bisa selamat, ya, menyelamatkan dirinya sehingga dia tidak lagi kesempatan untuk memikirkan orang lain. Dan yang berikutnya pada hari kiamat nanti manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Ada golongan yang mendapatkan kehinaan Allah dari wajah-wajah mereka, ketakutan, hitam dan seterusnya. Sedangkan ada golongan-golongan yang dia mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan kebahagiaan, wajahnya berseri-berseri, ya, bahagia dan seterusnya. Itulah orang-orang beriman dan beramal soleh. Adapun orang-orang yang wajahnya hitam, wajahnya ketakutan, tertunduk, itu mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang mengkafiri Allah, yang tidak menerima dakwah para nabi, dan mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada umat manusia. Ya, demikianlah ikhwatal Islam azakumullah terkait tentang tafsir surah Abasa. Sebelum saya tutup, kami buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung atau lewat grup chat. Silakan kalau yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang keliru dari saya, kekurangan ilmu saya, atau godaan setan yang terkutuk, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta kajian semuanya. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta kajian yang sudah bisa bersama kami untuk sama-sama kita mengkaji tafsir Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keistiqomahan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Para donatur, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang begitu banyak, ya, bagi para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kita kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangannya, ya, dan insya Allah ini ada rekamannya, saya akan kirimkan. Silakan diputar-putar lagi kembali rekamannya atau bisa di-share ke rekan-rekannya atau ke kerabat-kerabatnya. Demikianlah, mohon maaf sekali lagi, saya akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.